Loh, ini salah. Dikali dengan yang ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke K31. Kita lanjutkan ke K31. Copy lagi kuncinya. Sama dengan berarti sekarang adalah baris ketiga, kemudian kolom pertama. Berarti yang dilakukan operasi adalah 2 dikali 4 dikurang 1 kali 3. Ini sih kalau memang sudah dipelajari di mata kuliah matriks transformasi linear, saya rasa ini sudah paham. Satu dikali 3. Oke. Nah, kemudian untuk K32 sama dengan, pilih lagi kunci, copy, kemudian pastikan. Berarti sekarang adalah baris ketiga dengan kolom kedua. Berarti yang dilakukan operasi 1 dikali 4 kemudian dikurang 2 kali 3 sama dengan 1 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 3. Oke, untuk K yang terakhir K33 sama dengan, berarti copy lagi. Ini kebanyakan ngopi nih, ngetehnya nggak ada. Copy sama dengan, berarti sekarang adalah baris ketiga kemudian kolom ketiga sama dengan, berarti 1 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 2 dikali dengan 2. Oke. Nah, maka diperolehlah dia untuk masing-masing dari nilai K, dari K1 sampai K33. K11 adalah minus 2, kemudian K12 adalah minus 8, kemudian minus 1, 1, minus 7, 5, 7, 2, 3, minus 2, minus 3. Nah, untuk matriks adjoint itu sebenarnya gampang. Ini sebenarnya tinggal memahami sifatnya saja, jadi tidak usah melakukan persamaan. Kita tinggal memanfaatkan bentuk-bentuk dari persamaan matriks untuk mencari adjoint. Yang mana kan kalau misalnya matriks ordo 3 kali 3, berarti dia nanti untuk masing-masing adjointnya ini pasti adalah bernilai positif, kemudian ini pasti negatif, kemudian ini pasti positif. Tuh, kalau misalnya berordo 3 kali 3, kemudian diselang-selingi, berarti ini pasti negatif, kemudian ini pasti positif, kemudian ini pasti negatif. Nah, ini juga pasti positif. Nah, kemudian ini negatif, kemudian ini positif. Nah, intinya sih diselang-selangi karena ini pasti matriks berordo 3 kali 3, berarti positif, negatif, positif. Kemudian ke bawahnya juga positif, negatif, positif. Nah, demikian dia harus diselang-selingi. Nah, maka daripada itu sebenarnya kita juga langsung boleh terapkan di sini. Berarti di sini langsung saja kita buat. Berarti ini adalah untuk positif. Tuh. Kemudian ini adalah untuk negatif. Kemudian ini adalah untuk positif. Kemudian ini adalah untuk negatif.
kita selang-selangin saja. Berarti ini adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah positif, ini adalah negatif, dan yang terakhir ini adalah positif. Oke, berarti tinggal kita langsung kalikan masing-masing dari nilai K-nya. Berarti di sini kita buat, ini artinya yang minus 2 ini kita kalikan dengan positif, yang minus 8 kita kalikan dengan negatif, minus 1 dikalikan dengan positif, demikian selanjutnya. Berarti langsung saja kita buat di sini K11 sama dengan itu. Minus 2 dikalikan dengan positif, berarti tetap dia minus 2. Minus 8 dikalikan dengan minus, berarti di sini adalah K12, berarti sama dengan, kalau minus dikali minus berarti jadi positif, berarti jadi 8. Nah, kemudian K13 sama dengan, berarti minus dikali positif, berarti tetap minus, berarti minus 1. Nah, kemudian K14 sama dengan, berarti positif dikalikan dengan minus, berarti dia adalah minus 1. Kok K14, ini K21, maaf, berarti ini adalah K22 sama dengan negatif ke positif, berarti tetap negatif, berarti minus 7. Berarti ini adalah, ini sorry, K23, berarti ini K23 sama dengan negatif ke negatif, berarti menjadi positif, berarti menjadi positif 5. Nah, kemudian K31 sama dengan positif ke positif, berarti menjadi tetap positif, berarti 5. K32 sama dengan negatif ke negatif, berarti menjadi positif, berarti jadi 2. Berarti ini adalah K33 sama dengan kebanyakan sama dengan negatif ke positif, berarti tetap dia menjadi negatif, berarti negatif 3. Nah, jadi itu dia. Ini saya kecilkan dulu. Berarti hasilnya adalah K11 sama dengan minus 2, K12 sama dengan 8, K13 minus 1, K21 sama dengan minus 1, K22 minus 7, K23 5, K31 5, K32 5, K33 sama dengan minus 3. Nah, jadi itulah untuk menentukan adjoint. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk nomor 3. Oh ya, kelupaan. Berarti kita bentuk dulu matriks hasil adjointnya ya. Berarti matriks hasil adjoint, berarti ADJ adjoint sama dengan, berarti kita urutkan dari sini 281 28 minus 1. Ini di sini aja. Ini tadi adalah minus 2 8 minus 1, minus 2 8 minus 1. Nah, kemudian minus 1 minus 7 5, minus 1 minus 7 5. Nah, kemudian 5 2 minus 3, 5 2
2 minus 3. Oke, ini adalah matriks hasil joinnya. Nah, kemudian yang ketiga, mencari determinan dengan menggunakan metode Sarus. Mencari determinan dengan menggunakan Sarus. Ini saya bold. Mencari determinan dengan menggunakan metode Sarus. Nah, kalau metode Sarus itu juga sudah dipelajari di mata kuliah matriks transformasi linear. Nah, tetapi barangkali gak semua materinya nyampe dibawain ke sana. Jadi ini kita akan jelasin juga sedikit. Berarti determinan K dan K sama dengan, nah berarti kita ambil dari kunci, ini copy paste. Berarti kita akan mencari determinannya. Nah, mencari determinan itu dengan metode Sarus adalah dengan cara menambahkan kolom pertama dan juga menambahkan kolom kedua. Nah, kemudian setelah ditambahkan kolom pertama, kolom kedua, kita lakukan yang namanya panah silang. Nah, ini saya warnain aja, saya bedakan warna. Ini misalnya saya buat merah semua. Ini berarti panah merah ini. Kemudian ini saya juga ganti warna. Ini aja. Nah, kemudian ini. Kemudian yang ini. Nah, kemudian untuk ini saya ganti di sini. Nih. Nah, artinya nanti prosesnya adalah ini warna merah, saya buat warna kuning dulu. Yang ini 1, 1, 2 dikalikan dulu, kemudian ditambahkan dengan ini 2, 4, 3, kalikan ini semua, kemudian ditambahkan dengan ini. Berarti 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikurangi dengan panah arah berikutnya. Berarti panah arah berikutnya ini kan dari atas ke bawah, berarti sekarang dari bawah ke atas dimulai dari sini. Dikurangi dengan ini 1, 2, 3 tuh. Berarti dikurangi dengan 3 dikali 1 dikali 3 dikurangi dengan 1 dikali 4 dikali 1 dikurangi dengan 2 dikali 2 dikali dengan 2. Nah, jadi seperti itu. Ibaratnya ini kali silang kemudian dikurangkan. Nah, berarti di sini sama dengan, langsung saja kita buat sama dengan 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 dikali 1 kurang 3
dikali 1 dikali 3 dikurang 3 dikali 4 dikali 1 dikurang 2 dikali, ini tadi adalah F100 ya, F100 nih, kemudian dikali dengan yang 2. Oke, maka hasilnya diperoleh adalah 11. Maka diperoleh determinan dari K adalah bernilai 11. Nah, caranya tadi adalah dengan membuat perkalian ini kemudian ini dikurangi dengan ini, kemudian ke sini juga ke sini. Nah, itu dia untuk determinan dengan menggunakan metode Sarus. Nah, kemudian selanjutnya setelah diperoleh nilai dari determinan Sarus, berarti langkah berikutnya adalah langkah yang keempat, inverse determinan kunci. Syaratnya determinan inverse dikali X sama dengan, kalau dimoduluskan dengan 256 harus nilainya sama dengan 1. Oke, pastikan. Berarti di sini kita cari det K inverse atau determinan dari K inverse. Det K-nya di sini kan sudah kita ketahui. Berarti di sini det K-nya itu adalah 11 sama dengan ini, sama dengan bukan sama dengan, ini dikalikan dengan X sama dengan titik-titik, ini X, ini titik-titik. Apabila dia dimoduluskan dengan 256, maka hasilnya itu harus sama dengan 1. Tuh, itu adalah syaratnya. Hasilnya itu harus kalau dimoduluskan dengan 256 harus sama dengan 1. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah mencari nilai daripada X. Mencari nilai dari X ini apabila nanti dikalikan dengan 11, di sini hasilnya, maka dimoduluskan dengan 256, hasilnya itu harus 1. Jadi dipastikan hasil modulusnya itu adalah harus 1. Berarti di sini 11 dikali. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kira-kira X-nya ini? Nah, X-nya ini ya boleh kita coba-coba dengan kalkulator. Berarti kita coba-coba dulu. Ini kalau kita kalikan dengan 11, kemudian kita moduluskan dengan 256, hasilnya harus 1. Berarti kita buka kalkulator. Oke, kebesaran. Kita buka kalkulator, berarti 11 dikali dengan berapa kira-kira supaya hasilnya apabila dimoduluskan dengan 256 maka nilainya harus sama dengan 1 itu. Nah, jadi kita boleh coba-coba. Nah, setelah dicoba-coba, nah hasilnya itu adalah 163. Nah, kalau kita kalikan adalah 1793, yang apabila dimoduluskan dengan 256 maka hasilnya itu adalah pas, benar 1. Berarti di sini adalah 163, berarti sama dengan ini tadi adalah 1793. Atau boleh langsung pakai rumus sama dengan ini 11 dikalikan dengan 163.